Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi muhkami kitabih. Watawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah wattaquni ya ulil albab. Wa qala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita terus meningkatkan dan meneguhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam setiap aktivitas kehidupan, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, man nafsa'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, wa man yashar ala mu'asirin yasharallahu alaihi bid dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan orang lain yang dihadapi untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat bagi orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita.
Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat kepada sesama. Terkait saling menolong ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan. Bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti manipulasi dan konspirasi, membuat iming-iming, membuat gosip-gosip yang tidak-tidak, yang mengantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkannya, dan gunakan cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya, yakni kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Asral muslimin rahimakumullah, kesulitan dan masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunnatullah yang bakal dihadapi setiap orang. Masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat kita, semangat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali manusia itu bisa menyelesaikannya. Dengan menyelesaikan masalah orang lain, kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti kita akan temui di masa depan. Janganlah lari dari masalah, karena bisa jadi kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita ikhtiar menyelesaikan masalah dengan selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi, namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita amalkan doa Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazal wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dal'id dain wa ghalibatid rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah atau pesimis, sifat sedih, sifat malas, sifat kikir, pengecut, dan terlilit hutang dan keganasan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita saling bahu-membahu melihat sekeliling kita, apakah itu tetangga kita, masyarakat kita, tempat kita berkumpul, kita tempat bersosial. Jangan kadang-kadang kita menjadi was-was syaitan ketika ada yang datang ke rumah kita mengetok, "Ya Tuhan, ya saudaraku, mohon kiranya berikan saya sedikit pinjaman berasmu atau uangmu." Kadang-kadang kita berpikir, bukankah kamu banyak plasmamu? Bukankah kamu banyak tanahmu? Bukankah kamu banyak ilmu? Dari sini adalah was-was syaitan yang bisa menggagalkan kita untuk membantu orang lain.
Sama halnya mungkin saat ini kita sebagai pedagang, penjual, yang mana adalah suatu keharusan. Bila mana kita dimintai, Pak, saya ambil barangnya dulu Pak, saya bon 1-2 hari saya akan kembalikan. Kamu ini bonmu sudah banyak. Dengan cara demikian, maka kita akan sulit menjadi orang yang selalu berbagi, saling menolong dalam kesulitan apapun. Maka niscaya perlu kita juga ingat menolong saudara kita yang sedang kesulitan dari apapun itu, wajib kita tolong menolong. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita saling membahu-membahu dalam hal apapun, dalam kebaikan, saling tolong menolong, tidak berupa dengan material atau harta yang bisa kita kasihkan kepada orang. Kita tidak mempunyai harta, cukup dengan pikiran atau ide kreatif kita untuk membantu memecahkan masalah di tengah keluarga, tengah masyarakat, tengah tetangga kita. Tidak bisa dengan akal dan pikiran, maka apa yang kita bisa berikan adalah berupa doa. Demikian khutbah singkat ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang baik, senantiasa suka membantu orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, khususnya bagi jamaah salat Jumat yang hadir pada saat ini dimanapun berada yang didengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.